Krisis ekonomi itu hampir selalu datang dengan wajah yang sama. Pelan, sunyi, tidak berisik di awal, tidak ada sirene meraung di langit, tidak ada pengumuman dramatis yang bilang semuanya akan runtuh besok pagi. Yang ada justru berita kecil tentang perusahaan yang melakukan efisiensi, laporan tentang perlambatan global yang masih terkendali, konflik geopolitik yang katanya tidak akan berdampak besar. Lalu tiba-tiba, dalam hitungan bulan, kita sadar banyak orang kehilangan kerja. Harga kebutuhan naik pelan-pelan tapi pasti. Daya beli turun tanpa terasa. Dan rasa aman itu hilang begitu saja. Dan anehnya, setiap kali ini terjadi, selalu ada pihak yang sudah terlihat siap, sudah duduk nyaman, sudah pegang peta saat yang lain masih cari arah. Kita sering diajarkan bahwa krisis ekonomi itu siklus. Katanya memang alami. Ekonomi tumbuh, lalu panas, lalu koreksi, lalu bangkit lagi. Seperti musim, seperti ombak. Narasi ini terdengar rasional, bahkan ilmiah. Ada grafik, ada data, ada teori. Tapi kalau lo lihat lebih dekat, pola krisis itu jarang benar-benar acak. Selalu ada tanda, selalu ada kebijakan, selalu ada keputusan yang diambil jauh sebelum badai datang. Dan yang bikin pertanyaannya makin tajam adalah ini. Kenapa setiap krisis selalu menguntungkan pihak tertentu? Lihat sejarah. Krisis finansial global 2008 tidak muncul dari ruang hampa. Bertahun-tahun sebelumnya, sistem kredit dipermudah, regulasi dilonggarkan, instrumen keuangan kompleks dibiarkan tumbuh tanpa pengawasan ketat. Banyak analis sudah mengingatkan, banyak laporan sudah menyorot risiko, tapi roda tetap diputar lebih cepat. Ketika akhirnya runtuh, jutaan orang kehilangan rumah dan pekerjaan. Namun di sisi lain, ada institusi besar yang diselamatkan, ada aset yang dibeli murah, ada kekayaan yang justru melonjak setelah pasar dibersihkan dari pemain kecil yang tumbang. Sekarang kita masuk ke realitas yang lebih dekat. Gelombang PHK yang mulai terasa di berbagai sektor. Perusahaan teknologi, manufaktur, retail, bahkan sektor jasa yang dulu dianggap tahan banting, satu persatu melakukan pemutusan hubungan kerja. Alasannya klasik, efisiensi, restrukturisasi, penyesuaian pasar. Di atas kertas terdengar logis, tapi kalau kita tarik garis lebih panjang, kita akan lihat bahwa sebelum PHK massal terjadi, biasanya ada fase ekspansi agresif. Ada dorongan untuk mengejar valuasi, ada tekanan untuk terus tumbuh tanpa henti. Ketika pertumbuhan melambat karena perlambatan global atau konflik geopolitik yang mengganggu rantai pasok, yang pertama dikorbankan adalah tenaga kerja. Sederhana, cepat, efektif. Dan yang menanggung dampaknya adalah kita. Perlambatan global bukan cuma istilah ekonomi yang rumit. Itu nyata. Ketika negara-negara besar mengalami inflasi tinggi, suku bunga dinaikkan. Ketika suku bunga naik, investasi melambat. Ketika investasi melambat, produksi turun. Ketika produksi turun, ekspor negara berkembang ikut terpukul. Efek domino ini bukan teori konspirasi. Ini mekanisme yang bisa lo lihat di laporan resmi lembaga internasional. Tapi yang jarang dibahas adalah bagaimana kebijakan suku bunga dan kebijakan moneter global seringkali diambil dengan pertimbangan domestik negara kuat, sementara negara lain harus menyesuaikan diri dengan dampaknya. Konflik geopolitik juga punya peran besar. Ketegangan antar negara, perang dagang, konflik bersenjata, sanksi ekonomi, semua itu memengaruhi harga energi, harga pangan, stabilitas mata uang. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi naik. Ketika biaya produksi naik, harga barang ikut naik. Inflasi datang. Lalu Bank Sentral kembali menaikkan suku bunga untuk menahan inflasi. Lingkaran ini berputar. Dan di tengah semua itu, masyarakat biasa dipaksa beradaptasi dengan cepat. Gaji tidak naik secepat harga, tabungan tergerus, cicilan terasa lebih berat. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih sensitif. Apakah semua ini murni siklus atau ada strategi di baliknya? Gue nggak bilang ada satu ruangan gelap tempat sekelompok orang duduk merancang krisis global sambil tertawa. Dunia nyata jauh lebih kompleks dari film thriller. Tapi dunia juga tidak naif. Keputusan ekonomi besar selalu punya pemenang dan pecundang. Ketika regulasi dilonggarkan, siapa yang paling diuntungkan? Ketika stimulus besar digelontorkan, siapa yang paling cepat menyerap? Ketika pasar runtuh dan aset jatuh murah, siapa yang punya likuiditas untuk membeli? Sejarah membuktikan, krisis tak pernah datang tanpa tanda. Sebelum krisis Asia akhir 90-an, ada gelembung utang dan ketergantungan pada modal asing jangka pendek. Sebelum krisis global 2008, ada euforia kredit perumahan dan instrumen derivatif yang tidak transparan. Bahkan sebelum resesi akibat pandemi, banyak indikator menunjukkan ketidakseimbangan struktural dalam ekonomi global. Tanda-tanda itu ada, tapi sering diabaikan atau dianggap sebagai bagian normal dari pertumbuhan. Krisis sunyi 2026 mulai sering dibicarakan dalam laporan-laporan ekonomi, bukan sebagai ramalan pasti, tapi sebagai potensi. Kombinasi utang global yang tinggi, ketegangan geopolitik yang belum mereda, transisi energi yang mahal dan perubahan struktur tenaga kerja akibat otomatisasi serta kecerdasan buatan, semua faktor ini menciptakan tekanan yang tidak kecil.
Apakah ini kebetulan jika dalam periode seperti ini, perusahaan besar melakukan konsolidasi, merger, akuisisi dan efisiensi besar-besaran? Apakah kebetulan jika investasi pada aset tertentu meningkat saat ekonomi real melambat? Yang selalu siap saat ekonomi runtuh, biasanya bukan orang yang hidup dari gaji bulanan. Mereka adalah pihak yang punya akses informasi lebih cepat, modal lebih besar, dan jaringan lebih luas. Mereka bisa membaca arah angin sebelum badai datang. Ketika pasar panik, mereka tidak ikut panik. Mereka menunggu, mereka membeli, mereka memperluas pengaruh. Dan ketika ekonomi pulih, posisi mereka justru lebih kuat dari sebelumnya. Ini bukan ajakan untuk curiga berlebihan pada semua hal. Ini ajakan untuk sadar bahwa sistem ekonomi global tidak sepenuhnya netral. Ada kepentingan, ada kekuasaan, ada lobby, ada keputusan politik yang berdampak ekonomi jangka panjang. Krisis sering menjadi momen riset. Tapi riset untuk siapa? Untuk masyarakat luas yang harus memulai dari nol, atau untuk korporasi besar yang justru memperbesar pangsa pasar setelah pesaing kecil tumbang? Lo bisa lihat pola yang sama di banyak negara. Saat krisis, usaha kecil dan menengah paling rentan. Mereka tidak punya cadangan kas besar, mereka tidak punya akses kredit murah. Ketika penjualan turun dan biaya naik, pilihan mereka terbatas, tutup atau berutang. Sementara perusahaan besar bisa bertahan lebih lama, bahkan memanfaatkan situasi untuk membeli pesaing yang kesulitan dengan harga diskon. Setelah badai berlalu, struktur pasar berubah, lebih terkonsentrasi, lebih sedikit pemain, lebih besar dominasi. PHK massal sering dibingkai sebagai langkah menyelamatkan perusahaan. Mungkin benar dalam jangka pendek, tapi kalau pola ini berulang, kita perlu bertanya, apakah model pertumbuhan yang dikejar sejak awal memang rapuh? Mengejar valuasi tinggi, membakar uang untuk ekspansi, lalu ketika kondisi global mengetat, yang dipangkas adalah manusia. Ironisnya, manusia itulah yang selama ini menciptakan nilai bagi perusahaan. Perlambatan global dan konflik geopolitik bukan sekadar latar belakang. Mereka adalah bagian dari dinamika kekuasaan dunia. Negara besar bersaing memperebutkan pengaruh, sumber daya, dan dominasi teknologi. Dalam persaingan itu, kebijakan ekonomi menjadi alat, sanksi menjadi senjata, tarif menjadi strategi. Dan di tengah tarik-menarik ini, negara berkembang sering berada di posisi sulit. Mereka harus menjaga stabilitas domestik sambil mengikuti arus kebijakan global yang tidak mereka tentukan sepenuhnya. Kalau lo perhatikan, setiap krisis juga selalu melahirkan narasi baru. Narasi bahwa ini adalah kesempatan untuk bangkit lebih kuat, bahwa ini momentum reformasi, bahwa ini bagian dari proses alamiah. Sebagian benar, krisis memang bisa melahirkan perubahan positif, tapi perubahan itu jarang otomatis. Ia tergantung pada siapa yang memegang kendali setelah badai reda. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah krisis itu akan datang. Sejarah menunjukkan bahwa fluktuasi selalu ada. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan selalu menjadi pihak yang hanya bereaksi, atau mulai belajar membaca pola? Karena kalau krisis memang selalu punya tanda, maka tugas kita bukan menebak tanggalnya, tapi memahami strukturnya. Memahami bahwa di balik grafik naik turun itu ada keputusan manusia, ada strategi, ada kepentingan. Dan mungkin disinilah titik refleksinya. Krisis ekonomi tidak pernah sepenuhnya kebetulan. Ia lahir dari kombinasi siklus, kesalahan kebijakan, keserakahan, kepentingan politik, dan dinamika global yang saling terkait. Menganggap semuanya murni takdir pasar adalah cara paling nyaman untuk tidak bertanya lebih jauh. Tapi terlalu yakin bahwa semuanya konspirasi juga membuat kita kehilangan objektivitas. Kebenaran sering berada di tengah, di wilayah abu-abu yang menuntut kita berpikir lebih dalam. Kalau kita melihat krisis sebagai pola yang berulang, maka kita juga bisa melihat pola siapa yang selalu siap. Mereka yang tidak hanya mengikuti arus, tapi memahami arsitektur sistem. Mereka yang membangun cadangan, diversifikasi, dan literasi. Sementara banyak dari kita sibuk bertahan dari bulan ke bulan tanpa ruang untuk merencanakan jangka panjang. Di titik ini mungkin yang paling penting bukan menyalahkan, tapi menyadari bahwa dunia ekonomi bukan sekadar angka di layar. Ia adalah cerminan kekuatan, kebijakan, dan pilihan kolektif. Dan selama kita masih hidup di dalam sistem itu, pilihan terbaik adalah memperkuat diri, memperluas pemahaman, dan tidak menelan mentah-mentah setiap narasi resmi yang terdengar menenangkan. Dan sekarang, kita sampai di titik yang paling jujur. Setelah semua grafik, semua istilah teknis, semua pembenaran yang terdengar rasional, satu hal yang tidak bisa kita abaikan adalah ini. Krisis selalu menguji siapa yang benar-benar siap dan siapa yang hanya percaya semuanya akan baik-baik saja. Sejarah tidak pernah berbohong. Setiap krisis selalu didahului tanda. Setiap kejatuhan selalu punya pola. Dan setiap pola selalu menyisakan satu pertanyaan yang tidak nyaman. Kenapa sebagian orang selalu selamat, bahkan semakin kuat, sementara sebagian besar lainnya harus memulai lagi dari nol? Kita boleh percaya bahwa ekonomi itu siklus, itu benar. Tapi siklus tidak pernah berdiri sendiri. Ia dipengaruhi kebijakan, kepentingan, keputusan politik, dan arah kekuasaan global. Menganggap krisis sebagai bencana alam yang sepenuhnya tak terhindarkan
adalah cara paling mudah untuk tidak berpikir lebih dalam. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks dan mungkin lebih keras. Ada strategi di balik kebijakan, ada arah di balik keputusan, dan seringkali yang membayar harga termahal adalah mereka yang tidak punya ruang untuk bersiap. PHK bukan sekedar angka di berita, itu dapur yang berhenti ngebul, itu cicilan yang mulai menekan, itu mimpi yang harus ditunda. Perlambatan global bukan cuma istilah ekonomi makro, itu usaha kecil yang kehilangan pembeli, itu anak muda yang sulit dapat kerja. Konflik geopolitik bukan cuma headline luar negeri, itu harga energi yang naik, harga pangan yang ikut terdorong, dan daya beli yang tergerus pelan-pelan. Semua ini nyata, dekat, dan terasa. Jadi kalau ada yang bilang krisis itu kebetulan, mungkin kita perlu berhenti sejenak dan melihat ulang sejarah. Karena pola yang berulang bukan lagi kebetulan. Ia adalah sistem yang bekerja sesuai desainnya. Entah desain yang disengaja, atau desain yang dibiarkan terus berjalan tanpa koreksi berarti. Dan dalam sistem seperti itu, satu-satunya pilihan rasional bukan panik, bukan juga apatis, tapi sadar. Sadar bahwa literasi ekonomi itu penting. Sadar bahwa ketergantungan penuh pada satu sumber penghasilan itu rapuh. Sadar bahwa membangun cadangan, memperluas skill, dan membaca arah global bukan lagi pilihan mewah, tapi kebutuhan. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan arah kebijakan Bank Sentral Dunia atau menghentikan konflik geopolitik, tapi kita bisa mengendalikan cara kita merespons. Kita bisa memilih untuk tidak menjadi pihak yang selalu kaget setiap badai datang. Krisis tidak selalu bisa dihindari, tapi dampaknya bisa diperkecil bagi mereka yang waspada. Dan mungkin disitulah letak kekuatan kita. Bukan pada kemampuan meramal masa depan, tapi pada keberanian untuk melihat realitas tanpa ilusi, tanpa menutup mata, tanpa terlalu cepat percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja hanya karena pejabat berkata demikian. Kalau narasi ini terasa menohok, itu memang tujuannya. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkan. Karena dunia tidak berubah hanya karena kita berharap. Dunia berubah karena ada yang membaca pola dan bersiap lebih dulu. Dan sekarang pertanyaannya tinggal satu. Ketika krisis berikutnya datang, entah itu 2026 atau kapanpun, lo mau jadi penonton yang panik atau pemain yang sudah belajar dari sejarah? Kalau menurut lo pembahasan seperti ini penting, jangan berhenti di sini. Share ke orang yang perlu dengar, tekan like supaya lebih banyak yang sadar, dan kalau lo ingin terus dapat narasi yang jujur, kritis, dan gak sekadar ikut arus, subscribe. Karena di dunia yang penuh distraksi, berpikir jernih adalah bentuk perlawanan yang paling tenang, tapi paling kuat.